Oke, selamat pagi. Pagi ini saya mau menculik ini dia, Mas Yoyo. Weh, Saya mau nanya-nanya, nanti mau nanya-nanya tentang masalah trik-triknya dia bisa kering seperti ini, kelas new muscle. Dan yang saya hebatnya itu dia punya metode soal puasa untuk mengeringkan badan. Oke, tunggu aja teman-teman ya, biar dia latihan dulu. Ya ini dia, sudah saya culik, Mas Yoyo. wah, nggak jadi latihan ya gue. Gimana? Ini sorry ganggu latihannya, saya mau nanya satu ya pertanyaan. Nggak sih banyak pertanyaan lah, tapi yang pertama, gimana cara Mas Yoyo untuk konsisten bisa kering gitu? Coba buka dulu dong dikit. Mas Yoyo ini kan kelas muscle nih. Iya. Coba kasih tipsnya bagaimana bisa konsisten di pola makan. Yang pertama banget tuh emang semua nggak bisa instan ya. Jadi Suaranya keras dong. Belum makan loh? namanya juga new mask, kalau omongannya rada santai. Oke. Oke ya, untuk teman-teman yang pemula sih terutama ya kalau pengen ke arah body contest. Jadi yang pertama dilakukan itu untuk kalau saya sih emang gimana caranya, jarang yang namanya bulking juga ya. Ya gimana Oke. caranya buat pengen six pack dulu tajem. Yang pertama dilakukan tahap awalnya biar itu jangka panjang awet, lakukan bertahap. Bertahap. Oke. Jadi ini kan semua di luar sana mungkin banyak metode teman-teman, seperti mungkin teman yang di gym A punya metode A. Ya diambil aja, disaring, ketemu temennya yang B, disaring. Nah kira-kira dari beberapa temennya yang kalian bisa lakukan tuh apa? Dicatat, oh gue bisa ini. Nah pas sudah dibuat rangkuman, dibuat template, lakukan itu ya paling cepat tuh sebulan sama evaluasinya. Cuman itu harus bener-bener didata dulu ya. Jadi termasuk dari pola makan. Jadi kalau untuk pola makan pun harus bertahap pertama untuk yang pemula lagi nih. Oke, pemula. Kalau yang pemula ya paling gampang emang ya itu emang gorengan santan itu. Karena kenapa, emang itu luar biasa ngiketnya. Setengah mati loh latihan nanti kayak gorengan gitu. santan tuh berarti sudah mulai diikat ya? Itu tahap awal dulu Tahap deh. awal dulu ya, Kan masih oke. banyak alternatif yang lain tuh. Oke. Itu paling gampang lah. Misal nggak bisa juga, waduh gue nggak bisa ya mas saya. Oke, kalau nggak bisa makan gorengan ya paling tidak pilih yang pintar. Misalnya kalau makan ke KFC lah gitu, ya pilihlah dada ayam. Tapi jangan lu sikat juga sama kulit-kulitnya. Berarti Ambillah dadanya, itu kan masih gurih juga untuk tahap awal. Itu aja terus selama sebulan, pasti kan nanti mentok tuh teman-teman. Badan gua ada perubahan dikit, cuman dikit udah mentok. Nah, berarti gua harus naikkan levelnya nih biar tambah bagus. Dengan cara apa? Balik ke bakar-bakaran. Saya kayak kepenyetan tuh. Bilang aja sama yang jualan, langsung aja dibakar, nggak usah dipakai digoreng dulu. Nah, dibakar. Nanti bertahap udah berubah, ya tambah lagi dengan karbonya yang bagus. Karbo yang bagus sebenarnya sih memang tuh ubi-ubian. oke, mau jadi Mas Yoyo pakai ubi berarti ya? Hampir sekitar 80% lebih ke ubi Lebih sih. ke ubi, Kalau nasi ya makan, aku nasi putih makan. Nasi putih itu bisa seminggu bisa sampai 3 kali 4 kali lah. Berarti untuk maintenance sendiri Mas lebih senang makan ubi ya? Ah, Ubinya ubi apa sih itu? ya bisa dari singkong. Tapi bukan ubi madu kan? Enggak. Oke, bukan celembu gitu bukan kan? Sebenarnya sih boleh, tapi lu kalau aku alirannya yang simple, yang mudah, yang Oke. terutama kan tahu sendiri kalau Iya. teman-teman masalah kantong juga. Oke, jadi kayak singkong-singkong gitu ya? Iya, Yang murah-murah lah. murah. Ya murah 1 betul. kilo cuma 6.000 loh. Oke, itu Jadi singkong nggak ya. ada alasan teman-teman buat mau challenge badannya itu loh. Nah, terus misalnya udah itu kan udah susah nih teman-teman, kayak gorengan santan nggak bisa, ya udah puasa dulu deh. Itu nanti bab puasa nanti. Oh, iya, Oke. oke. Ini kalau proteinnya apa Mas? Mas sering banget. Sekarang kan saya kan dengar katanya Mas tuh identik dengan tempe. Gitu. Itu gimana itu? Sebenarnya sih alternatif protein itu banyak ya. Protein udah dibagi 2 tuh, ya. hewani sama nabati. Iya betul. Nah, balik lagi ke teman-teman, kalau emang uang jajannya sayang dipakai yang lain, bisa maksimalin proteinnya yang enak. Bisa dada ayam tuh, tuna, terus daging. Tapi teman-teman kan saya sering ketemu tuh, wah mas gue nggak bisa badan kayak gini ya. Iya. Makanya aku Budget, coba, ya budget. kan? Makanya tak coba langsung. Pakai apa? Pakai tempe loh. Jadi bilang orang, wah nanti itunya tinggi lah estrogennya. Udah hampir tahunan lu gue makan tempe Berapa kayak tahun, gini Mas? nih. Berapa tahun? Cuman hampir 2015 lah itu. Berarti ya. selalu tempe lebih banyak protein. Pasti. Tempe. Jadi jangan usah khawatir. Karena tempe itu ada proses fermentasinya. Coba dah searching di Google. Jadi kayak gini nih, nanti teman-teman bisa searching di Google, di kombinasi
Terutama soal tempe itu bagus manfaatnya. Satu, proteinnya dia tinggi. Terus juga dia itu kalsiumnya juga tinggi. Aku sempat buat itu, cuman belum tak posting sih ya. Jadi untuk soal karena tempe itu ada fermentasinya. Beda sama kedelai. Jadi teman-teman bagusin sama tempe. Nah, gimana caranya mengeracik tempe itu yang baik? Ya bertahap. Nah, gue tak kasih bocoran lah. Oke. Gimana tuh? Nah, ini penting nih. Dulu aku makan tempe juga muntah-muntah juga. Sekarang udah luar biasa enaknya. Jadi aku mau makan tempe itu yang maksimal biar masuk ke tubuh tuh dengan maksimal nutrisinya tempe. Aku cuman panggang doang. Dipanggang tak buat kecil-kecil kayak keripik itu. Dipanggang, bisa pakai teflon tuh. Bisa pakai oven. Nah, kalau oven lebih enak karena kita biar tahu suhunya. Jadi protein itu rusak di atas suhu 180 derajat. Makanya agak di bawahnya dikit. Kira-kira ngoven sekitar 25 menit lah. Nah, nanti bisa 200 gram potong tipis-tipis. Dicocolin madu, enak banget. Cocol madu ya? Nggak kerasa. Sambil nonton TV kita udah ngabisin 200 gram. Lumayan, 200 gram itu hampir 50 gram protein. Mantap. Makanya soal tempe itu sampai saya buat kue pun cake sering saya posting pas isinya tempe. Ya? Belum nyoba aja lo, nggak akan sadar kalau aku kasih tempe lo. Berarti rasanya tetap proteinnya paling banyak tempe lah ya untuk itu ya. Sama juga kalau biasanya saya mau ke arah persiapan body contest saya pakai tetap tempe, cuman biar padat di tubuh, biar kita nggak. Saya tahu teman-teman yang body contest itu nahan lapar. Iya betul. Enggak. Iya betul. Aduh, nganan sampai setengah malam. Nah, tempe salah satu solusinya dengan cara di jus. Nggak enak, Mas. Nggak ada kata nggak enak sekarang gue bilang. Apa aja isinya, apa aja tuh jusnya itu? Jadi biar enak itu pertama dikukus dulu ya tempenya. Tempenya dikukus, dulu tempenya, dicampur nanti sama daun salam, daun jeruk, buat ngilangi istilah bau pekat tempenya. Udah agak dingin, teman-teman bisa simpen tuh di kulkas. Pas buat jus, ambillah sekitar 100 sampai 150 gram tempenya, di mix. Kalau saya pakai buah-buahan waktu itu, buah-buahan waktu pas zamannya lagi musim mangga, pakai mangga. Wah, seger bener. Tapi jangan terlalu kental. Kalau kental mesti kayak smoothies. Enak itu ya? Jangan enak. Jadi agak encer gitu ya? Encer banget jangan. Sedang lah ya, tengah-tengah. Jadi kalau terlalu encer nanti nggak enak, agak kembung perutnya. Agak padat gitu. Nah, udah sekitar segini nih. Gelas segini nih. Biasanya saya sih makan minum tempenya itu setelah bebas ya, tapi pas perut jangan terlalu penuh. Agak-agak ini selesai latihan juga bisa. Itu biasanya saya minum jus tempe itu kebanyakan setelah makan protein di rumah itu. Ada misalnya seperti kayak ya ikan, habis itu saya tambahin makan ubi, saya finishingnya pakai itu. Saya yakin awet banget laparnya. Awet banget laparnya. Pergi touring pun saya biasanya bekal itu. Touring juga bekal itu? Jadi aman. Mantap. Karena waktu itu terbukti pas touring ke mana? Pangandaran, habis itu ada kejuaraan tuh di Solo. Ya alhamdulillah masih bisa jaga. Ya. Jadi nggak ada alasan. Berarti tempe itu yang orang bilang katanya bisa bikin estrogen naik, bikin gino tuh berarti masing-masing nggak gino ya? Enggak, gua udah 4 anak juga. Mantap. Iya. Lalu jadi nggak dibilang gino-gino nggak ada. Kita kan sering sharing nih ya, ngobrol. Apa sih? Sebenarnya mau latihan ya mereka. Iya, kita diusir. Kita diusir. Oke. Jadi soal masalah saya heran Mas puasa, tapi kok masa ototnya nggak turun, malah makin kering. Itu gimana tuh? Jadi gini, puasa itu kan pas hari hanya aja. Jadi kalau kita mau evaluasi itu baik muscle fat, itu paling tidak weekly ya, mingguan. Jadi kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kita kan puasa di Senin, otomatis kalau Senin Kamis lah ya? Ya, saya Senin Kamis, alhamdulillah. Awalnya sih bukan ke badan, lebih ke pengen ketenangan aja, cuman bonusnya dapat di sana. Itu gimana tuh? Jadi kalau puasa saya sahur biasa aja, makan sahur tetap protein. Jadi teman-teman sebelum saya ke sana pada istilahnya ini ya, pada umumnya belepotan gue ngomongnya. Pada umumnya kebutuhan protein rata-rata orang tuh 1 kali 2 kali berat badannya. Iya betul. Bisa search dah di Google itu. Tapi kalau kita mau growing muscle, otomatis kebutuhannya lebih. Saya itu sampai 4 kali loh kebutuhan berat. 4 kali ya. Bisa sekarang ini kondisi sekarang ini 200 gram protein saya. 4 kali berat badan. Gram protein. Cukup banyak itu.
Tapi kalau teman-teman mau maintenance, makanya itu biar pas kondisi puasa pun saya harus minimal paling tidak 3 kali lah, karena saya menghitung juga. Oke. Jadi kalau teman-teman kalau bisa ya ada banyak aplikasi di Play Store, tinggal download aja tuh. Nanti masukkan. Makanya harus tahu tuh kebutuhan proteinnya. Jadi saya walaupun puasa, walaupun defisit, kebutuhan protein saya tercukupi. Oke. Tapi Selasanya kan bisa saya tutupi itu, atau enggak Rabunya. Kita Oke. Selasa Rabu waktu nggak pas puasa kita bisa maksimalin kebutuhan proteinnya. Oke. Jadi jangan berpikiran wah nanti ya, kecuali kalau pas Ramadan wajar. Saat Ramadan itu ya istilahnya badan kita, pabrik kita ini istirahat, bersyukur loh. Bayangin pabrik aja sebesar apapun ada jeda istirahatnya. Ini badan kita. Apalagi badan ya. Masa nggak sayang banget toh. Ya gitu ya. Berarti tetap sahurnya seperti biasa lah ya maksudnya. Kalau sahur saya cukup banyak sih makan proteinnya juga. Tapi kemarin ini pengalaman saya sharing ya, tapi juga terlalu banyak protein pas kondisi puasa, otomatis kerja tubuh terutama ginjal lu agak berat. Oke. Nah saya ngerasain waktu itu latihan pas puasa jam 10 tuh udah lemes banget, nggak lapar loh, Lemes tapi ya. lemes banget, nggak tahu lemes kenapa. Terus saya istirahat, habis duhur itu udah gak enakan kan mandi itu, tapi kok sejam berikutnya masih lemes nih. Karena saya coba evaluasi nih, tak cari-cari referensi, ternyata emang saya lagi kebanyakan kebutuhan proteinnya terlalu banyak. Kelihatan banget tuh kalau kita kebanyakan protein, perut agak kembung. Perut agak kembung, oke. Jadi senangnya buang angin. Buang angin terus ya. Terus bau anginnya pasti juga nggak enak Bau, banget, pasti oke. parah. Terus lemas, indikasinya itu. Makanya kita butuh namanya air. Air tuh harus tuh. Ayo kalau kita mau gerin masker jangan sampai cutting lah, ngeri loh. Ya gitu ya. Oke. Ibaratnya pabriknya itu bekerja di dalam, kita nggak ngelumasin, nah airnya tuh buat ngelumasin. Nah itu yang saya rasain kemarin, saya evaluasi ya, saya puasa nggak terlalu banyak protein. Berarti pas puasa gitu berarti tetap proteinnya secukupnya aja, sesuai kan? Benar. Yang penting minumnya banyak ya. Iya. Oke, pas puasa itu ya berarti ya. Jadi saya puasa tuh nggak lapar sebenarnya. Cuman biasanya kalau lemes hal wajar, apalagi kita latihan fisik ya. Iya, Istirahat aja nanti sebelum duhur itu. Mm. Nanti memang sunahnya juga. Iya. Jadi kalau sekedar bagus lagi kalau pas puasa itu adalah latihan olahraga terbaiknya pas sore. Sore. Karena kenapa kesempatan tuh. Jadi fat itu sebenarnya Divisi kalorinya ya? Ya enggak, cadangan energi kita. Oke, nah gimana oke. caranya itu biar dipakai? Jadi ngabisin yang kita makan tadi itu, nah itu kan istilahnya kita beli bensin toh. Oke. Tangkinya tuh habis toh. Nah, cadangannya itu fatnya. Oke. Kita hajar situ ya. Jadi saya kebetulan juga Kamis kan badminton tuh. Ya secara permainan mungkin agak turun, cuman jadi Itu nggak haus mas? kalau haus wajar. Cuman kalau kita happy, ngakuin satu yang happy, ya udah nyaman aja. Biasanya habis puasa itu, habis buka itu nanti badannya sekitar jam udah enak banget. Udah muskular udah kelihatan biasanya. Mantap. Gitu mas. Nanti kalau kurang nggak jelas tulis aja tuh di komentarnya Itu Mas Agung tuh. Berapa tahun mas menjalani puasa gitu mas? Selain Kemis itu mas untuk Udah hampir jalannya hampir ya 2-3 tahun. 2-3 tahun. Heeh. Setahun cheating berapa kali? Cheating bajikan. Enggak jujur aja. Apa ya? Cheating maksudnya makan bebas gitu, makan yang ngawur gitu. Kalau dulu mungkin iya ya. Jadi saya senang buat riset penelitian buat diri saya sendiri. Okay. Jadi termasuk kayak kita mau bulking ya. Mungkin teman-teman senangnya bulking gede banget, makan banyak. Cuman saya pernah bulking, cuman saya hitung juga nih. Jadi senangnya saya kan ngitung. Jadi beli makanan di luar kayak apa aja kayak snack tuh kan di belakangnya ada nutrition fact-nya. Jadi saya inputin ternyata hasilnya beda sama kondisi sekarang. Kondisi sekarang tuh saya ya hampir sama kayak Mas Wayan ya. Jadi makan Real food. Ya banyak olahannya di rumah. Banyak olahnya di rumah, ngolah sendiri. Iya, karena kalau di luar itu kita nggak bisa tahu kadar sodiumnya yang terlalu berapa, gulanya. Nah itu saya rasain itu baliknya berat badan naik. Tapi fatnya naik. Fat naik. Jadi cheating berapa kali setahun? Cheating saya cuma sukanya sih es krim ya. Es krim ya? Sama Es krim doang? pastel. Pastel doang gitu? Yang Cuma lain cheating ya? Sekarang usia berapa? usia malu juga hampir kepala 4 ya. Serius? Hampir kepala 4? Iya bro. Oke, jadi gini teman-teman. Tadilah sedikit ngobrol soal masalah puasa untuk masa otot menjadi lebih bagus dan kering. Mas Yoyo juga di kelas New Muscle ya nggak salah ya. Jadi maksud saya begini teman-teman. Saya ngobrol dengan Mas Yoyo gini, saya ingin memberikan
pada teman-teman super new dan new muscle bahwa dengan natural saya bisa. Maksud saya begini teman-teman, saya melihat problem yang ada sekarang adalah anak pemula kelas super new muscle sudah memakai steroid. Padahal dengan Mas Yoyo dengan usia 40 natural dia masih bisa. Jadi teman-teman, alasan saya kenapa kok super new muscle tidak perlu pakai steroid. Satu, secara ekonomi bahwa kalian mendapatkan hadiah dengan modal yang kalian dapatkan itu nggak balance, nggak sebanding. Berapa sih harga steroid? Saya tahu lah harganya, ya kan? Hadiahnya berapa super new muscle? Kecil. Tentunya kalian nggak untung secara ekonomi. Yang kedua, anak pemula yang seharusnya bisa dengan natural memaksimalkan secara natural, tetapi sudah kena bahan-bahan kimia yang dapat merusak nanti masa depannya. Karena apa? Karena kurangnya pengalaman dan banyaknya dapat dibohongi oleh senior yang minim ilmu. Kan gitu. Jadi mudah-mudahan dengan sharing ini dengan jalan natural kelas super new dan new muscle sangatlah bisa. Bisa banget. Oke. Bisa banget kan? Apalagi Gitu. yang muda-muda. Yang muda-muda kan? Wah, Oke. mantap. Nanti kita lihat buktinya badannya Mas Yoyo. Iya, iya. Ya, ini saya mau minta Mas Yoyo Sekalian untuk buka latihan baju, perut ya? untuk buka baju. Di sana dong, di sana dong, di sana dong. Biar kelihatan cahayanya dong. Muda-muda nih loh. Nggak apa-apa, ini yang mudah-mudah berjemur nih. Ini berjemur apa cacingan nih? Mantap, mereka lagi berjemur tuh, mendapatkan vitamin. Wah, Inilah hasil dari tempe. hasil dari tempe ya, hasil dari tempe ya. Ya coba dong, front double bicep, lihat. Side, mas. Ya seratnya. Ini belum ngepam loh, Gung. Belum ngepam ya, ini belum loading ya ibaratnya ya. Bisa latihan Oke, kaki. back mas, back. Backlet. Ini backlet. Nah, dari sini kelihatan jelas. Back dong. Set. Nah, mantap. Tuh. Ini dari tempe nih. Wah, protein murah meriah tuh. Oke. Coba perut mas. Itu yang kenapa tuh domblong itu apa itu domblong? Terpesona gara-gara Yo. tempe. Perut mas. Tuh, ya. Kering. Mantap. Mas keluar mas. Seratnya mas. Ayo mas. Ayo dong, terakhir dong. Mas keluar. Hup. Ya, itu seratnya. Dari tempe nih coy. Murah meriah. Oke, thank you Mas Yoyo. Wah. Oke, thank you Mas ya. Sukses selalu. Mudah-mudahan menginspirasi ya. Amin, mantap. Amin dong. Calon-calon semua deh. Teman-teman semua ya, mantap.